Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi ke channel YouTube-nya Maria Style. Kali ini udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol cantik gitu ya. Nah kali ini saya bareng dengan kolaborasi dengan milenial muda. Kebetulan adik saya sendiri. Oke. Siapa? Boleh kenalkan cewek cantik di samping saya ini, siapa namanya? Nurul Aini. Aini ya, Oke, jadi panggil panggilannya aja Aini guys. Oke. Jadi judul tema kita kali ini podcast with Maria Style kali ini judulnya adalah Us to Millennial. Kebetulan Aini usia masih 20 ya, sekitar 20 tahunan gitu guys. Jadi pas banget ya era milenial sekarang. Saatnya saya berkolaborasi dengan cewek milenial. Oke. Sebelum saya bertanya masuk ke question gitu, pertanyaan untuk Aini, backgroundnya apa sih Aini gitu, maksudnya backgroundnya pernah sekolah di mana, terus SMA-nya di mana, terus kemudian kuliah di mana? Kuliahnya di perguruan rakyat. Oh itu kuliah di perguruan rakyat? Bukan, itu SMA-nya. Oh SMA-nya, oke. Terus untuk kuliahnya di IBN. Institut Bisnis Nusantara. Oke, kebetulan Aini kuliah di IBN Institut Bisnis Nusantara. Oke guys, ini nggak jauh dari bisnis juga ya. Nah, sebenarnya pertanyaan kita kali ini kan Us to Millennial terkait dengan apa namanya ya, macam-macam berbagai isu apa namanya ya, cerita-cerita kejadian-kejadian hari ini yang di masa saat ini gitu ya, eranya memang milenial ya, zaman now yang mostly segalanya hampir dengan digital ya ini ya, hampir dengan karena era digital hampir online gitu, semuanya serba online. Oke. Next langsung lanjut ke pertanyaan guys. Saya juga penasaran nih, yang ingin saya tanyakan untuk Aini adalah what's your dream, impian Aini itu apa sih gitu. Nah untuk impiannya atau dreamnya ke depan, maybe 5 atau 10 tahun ke depan. Lebih tepatnya sih mau ngadain karir dulu, okay. Bagian orang tua, dan lebih kayak terus berkarya sih. Oke. Lebih spesifiknya itu kan untuk general nih, lebih spesifiknya apa? Jadi pembisnis sih. Oh pebisnis. Jadi Aini ini kan milenial muda nih guys, jadi dia lebih cenderung untuk dreamnya sebagai pebisnis sukses pastinya ya Aini ya. Oke, amin, kita doakan ya guys. And then kemudian apa aja sih yang Aini lakukan untuk mengejar impiannya tersebut gitu misalnya? Bisnis ini kayak bisnis. Yes. Kayak lebih belajar lagi, mau kayak ke arah mau misalkan contoh kita mau berdagang nih. Usaha apapun itu kalau misalkan kita tekunin, kita belajar ya pasti kan itu semua butuh proses, nggak mungkin kita kayak langsung wow gitu, nggak mungkin kan, jebret gitu ya, mungkin kan. Jadi itu harus butuh kayak proses dan butuh belajar juga. Walaupun kita nggak ada di bidang itu, tapi kalau misalkan kita style kita ada di situ dan ya mau passionnya gitu ya, gairahnya tuh ada di situ gitu, suka, jadi dikejar aja gitu ya, fokus dan konsisten ya pastinya betul. Ya ini ya. Oke. Terus kemudian selain tadi belajar, terus apa namanya, pastinya juga ada beberapa skill-skill yang perlu diasah ya kan, bisa dipelajarin ya Aini ya. Nah terus yang dirasakan sama Aini dalam proses untuk mencapai dreamnya itu apa aja sih? Itu kan bisa dibagi buat mencapai kayak maksudnya ngejalanin prosesnya proses yang dilaluin tuh apa aja? Yang udah terjadi ya? Iya boleh. Yang udah terjadi itu contohnya kayak pernah jualan salad juga. Oke, nggak apa-apa. Ya, pernah jualan salad juga. Apapun itu. Salad, terus kayak misalkan experience ya kan. Kayak apa sih, nganterin ke sekolah sini, ke sekolah sana. Kayak gitu, itu sih pengalaman salah satunya. Iya. Terus yang kakak tahu, Aini pernah juga bekerja di salah satu marketing. Yes, marketing and then salah satu perusahaan swasta di bidang broadcast kayak gitu. Itu kan boleh di-share juga sebenarnya. Gimana yang broadcast boleh di mana aja,
salah satunya bisa BBS. atau diceritakan satu-satu juga it's okay. Misal yang di broadcast gimana pengalamannya, experience-nya apa yang dirasakan, terus kemudian di marketing apa yang didapat, itu kan banyak banget. Iya, benar-benar. Pengalaman itu kan guru yang paling berharga kayak gitu loh Aini. Nah itu bisa share buat teman-teman muda di luar sana ya kan. Kalau misalkan di broadcast itu mungkin kita harus kuat mental, benar-benar kuat mental. Tapi kalau misalkan kita nggak kuat mental, itu benar-benar kita kayak lelah, capek, karena kan istilahnya di belakang layar kan. Oke. Belakang layar, iya kan, belakang layar. Dan itu kayak benar-benar kita kerja rodi banget, mungkin lebih daripada kayak artis. Capeknya itu Iya, lebih benar. dari yang Jadi on makanya frame harus kamera strong. gitu ya. Iya, artis. jadi harus strong. Kalau misalkan bagi yang nggak strong ya mending jangan broadcast. Oke. Tapi kalau memang mereka pasiennya di situ, Iya. gairah di situ, Nggak oke, apa-apa. jalanin aja dan Iya, fokus betul. ya Ding ya. Cuman ini pengalaman yang Iya. Aini rasain gitu guys. Jadi apa namanya? Ini pengalamannya Aini. Jadi dia ingin mencoba pengalaman di situ gitu ya. Jadi pembelajar juga sebenarnya Aini ini guys. Terus kemudian di bidang lain tadi kan broadcast nih. Marketing. Nah, marketing apa yang didapat nih Kalau sama misalkan Aini? tapi yang disuka sih mungkin lebih sulit ya kalau ngejar nasabah dan segala macam, tapi lebih ada ininya sih, kita belajar bisa menghargai waktu. Oke. Oh, dapat hikmahnya dari Ya, situ benar. gitu ya. Jadi disiplin, dan kita nggak, maksudnya gini, kalau ketemu orang tuh kayak jangan malu lah untuk bertanya, dan jangan pernah takut apa yang ada di depan kita gitu. Oke. It's interesting. Iya, jadi kayak kalau dari pengalaman ini, jadi kayak langsung berinteraksi gitu, jadi langsung cepet ini loh apa sih? Caranya gitu ya. Jadi langsung cepet kenal, dan Oke. walaupun kita nggak kenal gitu. Jadi kayak ada kontak ini Iya, gitu ya, benar. langsung ada inject apa namanya? Cara menyentuhnya gitu ya, kayak gitu. Tapi kadang juga kalau misalnya marketing ada juga yang nggak enaknya juga. Apa tuh? Kan Iya. suka dan duka ya. Iya, benar. Dukanya apa nih? Yang nggak enaknya apa nih? Oke, boleh Kadang- di-share semuanya. It's Iya, okay. kadang kan kalau misalnya ini ya mungkin mereka juga biar kita tuh semangat untuk ngejar apa yang harus Jangan kita di-share kejar tapi gitu. Oke, Cuma kadang-kadang kan ada yang Dimotivasi Nah, gitu iya, ya. benar. Ini ya. Ada yang apa nih? Iya, kadang kalau misalkan apa sih, kalau Ini namanya kita- bisnis terus naik gitu Iya, kan ya, termasuk betul. marketing. Jadi yang dirasa yang dirasa nggak enaknya tuh ya mungkin orang-orangnya kali ya, sekelilingnya yang terlalu Oke. kayak wah, itu tergantung sama sekeliling kita. Kalau kita nggak nyaman sama sekeliling kita dan mereka tidak menghargai kita, ya bisa terjadi kita bisa keluar oke. dari tempat itu juga, dan karena nggak nyamannya salah itu. satu yang didapatkan atmosfer dari lingkungan pekerjaan tersebut gitu. Padahal kerjanya sih nggak apa-apa, it's Iya, okay benar. gitu ya. Cuman orang-orangnya gitu. Jadi ya begitu guys. Setiap pekerjaan itu ada resiko, pastinya ada resiko, ada duka dan ada sukanya pastinya ya. Oke guys. Kemudian tadi marketing ada yang lain lagi nggak ya yang kakak kurang tahu? Oh itu broadcast dan dunia marketing guys. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan kedua ya guys. Nah ini pertanyaan ini yang menurut yang saya tanyakan ke Aini itu hal penting gitu ya, 3 hal important in your life. Jadi 3 hal penting yang ada di dalam hidup Ading gitu. Apa aja? Aini. Sorry guys, kadang sebut Ading atau sebenarnya nama kesayangan itu Ading ya. Jadi kita panggilnya Aini. Jadi 3 hal important in your life. Jadi 3 hal penting, sesuatu yang penting di dalam hidup Aini gitu. Apa aja? Itu gitu, boleh dijelaskan satu-satu dan alasannya kenapa? Lebih apa ya, maksudnya yang lebih penting itu yang menciptakan kita, yang benar-benar tahu isi hati kita, dan kita bisa apapun kita curhatin. Kan kalau misalnya kita curhat sama orang, belum tentu dia kayak bisa welcome sama kita. Oke, Benar nggak sih? it's true. Jadi lebih baik kita I agree. berserah diri sama Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, Pertama Allah tadi ya. pertama yang Maha Kuasa. Allah, Ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, guys. Terus yang kedua? Yang kedua orang tua, Oke. ibu pastinya. Karena aku Why sayang gitu banget- alasannya? sayang banget sama dia. Yes. Anak mana sih yang gak sayang sama orang tuanya ya? Oke. Terus why gitu? Di balik rasa sayang itu apa yang ingin Aini? Ingin membahagiakan dia, Amin, amin ya Allah. pokoknya ingin membahagiakan dia, maksudnya menjaga dia selagi masih ada di dunia.
I want to cry kalau dengar ini, teman-teman pengen nangis gitu maksudnya. Oke, next, apa lagi? Sama pasangan. Yang ketiga, oh pasangan. Oke, next ya, insya Allah kita doakan guys, calonnya udah ada sebentar lagi ya, amin, doakan lancar ya guys. Oke, apa why-nya gitu, kenapa alasannya pasangan? Yes, yang ketiga nih, Daripada sahabat gitu ya. oh mungkin bisa dibandingkan Oh, daripada enggak. sahabat atau teman, bisa jadi. Oke, kenapa pasangan? Pasangan karena pasangan Important. lebih apa ya, lebih mungkin kita selalu berkomunikasi kali ya, jadi ketika Intens, lagi ya. sedih senang dan kita bisa Oh, ada mencurahkan tempat, isi iya, isi hati kita ada kan tempat berbagi ya, pikiran. betul. Kalau misalkan pasangan tuh buat apa sih kita menjadi pasangan kalau kita nggak berbagi apa yang kita rasa gitu. Yes, betul sekali. Kalau untuk main-main kan kayak aduh buang waktu istilah gitu iya, kan. betul banget. Itu Terus aja. itu aja. Terus ya apa namanya? Selain juga nanti pasangan hidup itu kan apa namanya? Next kalau ada yang udah married gitu kan, married life gitu, kehidupan pernikahan, nikah nantinya, bahwa pernikahan itu adalah ibadah terpanjang ya kan ya, ini ya. Jadi memang apa namanya, dipersiapkan segala sesuatunya dari sejak dini gitu Iya, guys. benar. Maksudnya bisa Lebih jadi mempelajari, mengenal. mempersiapkan. Yes, selain lebih mengenal pasangan kita nantinya, ini pastinya juga sudah mempelajari yang namanya mempersiapkan diri sebagai seorang istri yang baik, bagaimana nanti kalau udah punya anak sebagai ibu yang baik, mendidik anak-anak, pasti banyak literasi atau buku-buku yang perlu Adin pelajarin dan baca ya. Ini gitu maksudnya. Jadi keceplosan lagi guys. Oke, itu dari Kalau nggak pakai